Halo semua, balik lagi ke channel YouTube saya. Kali ini saya ingin memberikan tutorial mengenai rumus Excel lainnya. Ada 5 rumus yang akan coba saya jelaskan di video kali ini. Rumus siapa saja? Ikuti terus video ini. Let's go! Oke, ada 5 rumus yang akan coba saya jelaskan pada video kali ini, yaitu sum if, count, konta, dan count if. Di mana 5 rumus ini merupakan rumus yang cukup sering digunakan dalam membuat sebuah report dan membantu kalian untuk membuat sebuah report menjadi lebih cepat. Bagaimana cara menggunakannya? Di sini saya sudah membuat sebuah report di mana ada kolom-kolom yang perlu diisi seperti ini. Dan kita akan coba mengisinya menggunakan rumus-rumus tersebut. Yang pertama akan saya coba jelaskan adalah rumus count, di mana rumus count ini berfungsi untuk mengetahui berapa banyak data yang tercantum di dalam tabel ini tanpa kalian harus repot-repot menghitungnya satu persatu. Mungkin kalau kalian lihat tabel ini jumlahnya sedikit, nah masih bisa kalian manualkan. Cuman suatu waktu kalian mengerjakan sebuah report di mana report tersebut ada ribuan data, ratusan ribu data, bahkan itu akan sangat memakan waktu jika kalian menghitungnya secara manual. Maka dari itu fungsi dari count ini membantu kalian dalam hal tersebut untuk memangkas waktu supaya kalian dapat mengerjakan report secara lebih cepat. Di sini saya ingin mencari berapa banyak jumlah siswa yang ada di dalam tabel ini. Kita bisa menggunakan rumus count. Caranya seperti ini. Sama dengan count kurung buka, lalu kita arahkan ke sini, kita drag sampai bawah, lalu kurung tutup, enter. Langsung muncul hasilnya adalah jumlah siswa yang tercantum di dalam tabel ini adalah 11. Rumus kedua yang akan coba saya jelaskan adalah rumus if. If ini adalah sebuah logika pada Excel untuk membuat suatu perbandingan dengan kriteria yang dapat kita tentukan. Contohnya seperti ini. Di sini ada sebuah tabel di mana ada nilai dan predikat. Dan di sini saya berikan sebuah keterangan di mana 85 sampai 100 itu predikatnya A, 70 sampai 84 itu predikatnya B, 50 sampai 69 itu predikatnya C. Dan 0 sampai 49 itu predikatnya D. Di sini fungsi if membantu kalian untuk memudahkan memberikan predikat pada suatu nilai. Cara menggunakannya seperti ini. Dengan if kurung buka, lalu kita arahkan ke nilai, kita berikan tanda lebih dari sama dengan 85, tanda petik, itu akan mendapat predikat A. Tanda petik lagi, if kurung buka, kita arahkan kembali ke nilai, lebih dari sama dengan 70, tanda petik, itu akan mendapat predikat B, tanda petik, if kurung buka, lalu kita arahkan kembali ke nilai, lebih dari sama dengan 50, tanda petik, itu akan mendapatkan predikat C, tanda petik lagi, tanda petik, untuk sisanya akan mendapatkan predikat D. Tanda petik lagi, lalu kurung tutup, enter, yes, maka akan muncul predikatnya sesuai dengan kriteria yang sudah kita buat tadi. Kita copy, lalu kita drag sampai bawah, lalu dengan otomatis akan muncul predikat setiap nilainya. Di sini bisa kita lihat untuk 75 itu masuk ke kategori predikat B, sementara 67 itu masuk ke predikat C. Di sini coba kita tes salah satunya, misalkan kita isi 98, itu otomatis akan berubah menjadi predikat A. Jadi akan otomatis menyesuaikan dengan kriteria yang sudah kita buat. Rumus if ini sangat berguna sekali dan sangat sering dipakai dalam membuat sebuah laporan. Jadi ya, ini termasuk rumus yang cukup penting ya dalam Excel dan harus kalian kuasai. Berikutnya adalah rumus count if. Ini adalah turunan dari rumus count yang biasa kita gunakan
untuk mencari berapa jumlah data dalam sebuah tabel dengan kriteria yang sudah kita tentukan. Di dalam tabel ini ada kriteria nomor induk, nama, jenis kelamin, nilai, dan predikat. Dan di sini saya ingin mencari jumlah siswa laki-laki di dalam tabel tersebut. Sama dengan count if, kurung buka, karena kita ingin mencari jumlah siswa laki-laki, maka kita akan arahkan ke kolom jenis kelamin, lalu kita drag sampai bawah, koma, karena kita ingin mencari siswa laki-laki, maka kita akan berikan kriterianya adalah huruf L. Sebelumnya diberikan tanda petik dulu, lalu diakhiri dengan tanda petik lagi, kurung tutup, enter. Maka akan muncul jumlahnya, dan jumlah siswa laki-laki yang berada di dalam tabel ini, itu adalah 6 orang. Sementara untuk mencari jumlah siswa perempuan itu sama, tetap menggunakan count if, tapi hanya sedikit perubahan di kriterianya. Caranya sama dengan count if, kurung buka, kalau kita arahkan ke kolom jenis kelamin, kita drag sampai bawah, koma, tanda petik. Karena kita ingin mencari jumlah siswa perempuan, maka untuk kriterianya kita tulis P, lalu tanda petik lagi, kurung tutup, enter. Maka akan muncul jumlah siswa perempuan, yaitu ada 5 orang. Dan rumus berikutnya adalah sum if. Sum if ini merupakan turunan dari rumus sum yang digunakan untuk menjumlahkan suatu nilai dan ditambahkan dengan kriteria tertentu. Di sini saya ingin mencari total nilai siswa laki-laki dari tabel ini. Ini saya revisi dulu ya. Maksudnya adalah kita mau mencari total nilai siswa laki-laki dan total nilai siswa perempuan. Caranya sama dengan sum if, kurung buka, lalu kita arahkan pertama ke kolom jenis kelamin, kita drag sampai bawah, koma, kita buat kriterianya karena kita ingin mencari total nilai dari siswa laki-laki, maka kita bikin kriterianya adalah L, tanda petik, koma, lalu kita arahkan ke kolom nilai, kita drag sampai bawah, kurung tutup, enter. Maka akan muncul total nilai dari siswa laki-laki yaitu 489. Sementara untuk siswa perempuan, caranya hampir sama, hanya kriterianya saja yang kita rubah. Sama dengan sum if, kurung buka, pertama kita arahkan ke kolom jenis kelamin, kita sampai bawah, koma, tanda petik, dan kita buat kriterianya. Karena kita ingin mencari siswa perempuan, maka kriterianya adalah P, tanda petik, koma, dan di sini karena kita ingin mencari nilai, kita arahkan ke kolom nilai, kita drag sampai bawah, kurung tutup, enter. Maka akan muncul total nilai dari siswa perempuan, yaitu 392. Berikutnya adalah rumus konta, di mana fungsinya adalah untuk menghitung berapa jumlah data yang terisi di dalam sebuah tabel. Nah, di sini ada tabel berikutnya yang merupakan tabel siswa untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, dan di sini saya buat ada beberapa siswa yang belum ada nilainya seperti ini, ada bolong-bolongnya. Dan fungsinya konta adalah seperti saya jelaskan, itu menghitung berapa jumlah siswa yang sudah mendapatkan nilai. Caranya sama dengan konta, kurung buka, karena kita ingin menghitung jumlah siswa yang sudah mendapatkan nilai, maka kita arahkan di kolom nilai, kita drag sampai bawah, kurung tutup, enter. Maka akan muncul berapa jumlah siswa yang sudah mendapatkan nilai, yaitu 7. Itulah 5 rumus yang bisa dibilang cukup sering juga untuk digunakan dalam membuat sebuah laporan, dan saya harapkan video ini dapat membantu kalian untuk memahami dan mengerti dalam menggunakan rumus tersebut. Jika kalian ada pertanyaan, bisa komen, dan jangan lupa ya untuk like dan subscribe. Nantikan video berikutnya. See you!